Menurut Sasa, sosok itu mendekatinya dari belakang. Sosok wanita berambut panjang yang berjalan jinjit. Berjalan mundur dan mendekatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 548. Gua rasa tuh kita karena makin banyak penonton baru, pendengar baru, kayaknya perlu mengenalkan podcast Malam Kliwon kembali deh. Kenapa? Karena banyak yang sebelumnya tuh nggak pernah lihat PMK kayak gimana, dan mungkin agak kaget kali ya, kok konten horor tapi ada ketawa-ketawanya ya, gitu. Nah, itu dia. Ya kan? Karena emang beneran banyak penonton baru. Dan responnya tuh cukup unik menurut gue ya. Feedbacknya tuh gitu. Wih, oh ternyata bisa ya konten horor tapi disajikan ya kayak ngobrol kita lagi nongkrong aja gitu. Oh bisa guys. Bisa sekali. Bisa guys. Ya kan banyak orang ya seperti yang podcast Malam Kliwon sering bilang sebenarnya. Kita tuh bukan dari tongkrongan bikin podcast gitu. Kita bikin podcast buat jadi tongkrongan. Nah, itu dia. Iya, akhirnya ya outputnya kayak gini. Dan banyak teman Kliwon yang saat ini nggak tinggal di Indonesia, akhirnya jadi ngerasa ada temen gitu. Betul. Ya kan, banyak banget tuh testimoni dari yang di Jepang, di Kanada, di Belgia, di Belanda. Jadi kangen Indo gitu ngomongin horor, tapi nggak kaku gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru tahu atau kenal podcast Malam Kliwon, mau tahu lebih panjang lagi perjalanannya PMK gitu ya, itu bisa didengar di Spotify sebenarnya. Betul. Gitu. Atau di scroll dari YouTube ini dari awal-awal juga nggak apa-apa sebenarnya. Oldest video aja di short, oldest video kelihatan tuh. Nah, dari 2020 awal YouTube-nya. tapi kan kalau mau dengerin itu juga dari awal karena ya itulah namanya tongkrongan, kagak ada yang saklek ya gitu. Bisa ada yang kayak gimana, bisa ada yang kayak gimana, sama aja PMK juga kayak gitu. Dinamis aja udah gitu. Betul. Itu sih. Dan ternyata memang perlu kita mungkin setahun sekali memperkenalkan lagi gitu. Betul. Gitu ya. Jadi jangan kaget loh kalau di PMK tuh ngomongin horor tapi ada selentingan-selentingan bercandanya. Gitu guys. Tapi terima kasih sudah mampir ke PMK. Yoi. Ya. Namanya mampir, ya monggo kalau mau ikutan cerita. Kalau abis itu mau muter lagi, nggak apa-apa. Tapi masih ada PMK terus. Monggo pinara penjualan ini pun apa nggih? Iya. Ingkang meliku. Melintir. Kentang kelonrong. Kentang. Seru banget kita di Jogja guys kemarin 3 hari. Aduh. Ya wes, kita membacakan cerita kiriman teman Kliwon asal Kulon GoPro. Wah. Dari mana bro? Ceritanya bro? Dari mana ini? Oh Malang. Sekarang kita ke Malang dulu ya guys ya. Banyak banget ini arek-arek Malang, teman-teman Malang yang ngirimin cerita dari episode pertamanya PMK loh. Hai Mas Bimo dan Mas Danu. Perkenalkan namaku Mardika. Aku berasal dari Jawa Timur tapi sekarang sedang merantau ke Jakarta. Cerita ini adalah cerita dari keluarga kakakku saat sedang berdinas di kota Malang pada tahun 2008. Langsung aja, begini ceritanya. Kakakku dan suaminya baru pindah ke rumah baru karena rumah suami kakakku ditempatkan di kota Malang oleh kantornya. Keluarga mereka itu terdiri dari suami kakakku, dan anaknya yang masih berumur 4 tahun. Selanjutnya, suami kakakku ini kusamarkan lah, namanya menjadi Jarot. Dan kakakku kusamarkan menjadi Marlena. Dan anaknya yang masih kecil kusamarkan namanya menjadi Sasa. Jarot adalah pekerja kantoran, sedangkan Marlena adalah ibu rumah tangga yang kesehariannya memasak, bersih-bersih rumah,
dan menjaga anaknya yang masih kecil. Rumah itu tipikal rumah kecil. Di depan ada carport dan bangunannya terdiri atas bangunan utama, di mana ada 2 kamar tidur, ruang TV, dan ruang makan juga kamar utama. Dari ruang makan terdapat pintu geser yang mengarah ke arah halaman belakang, lalu ke dapur dan kamar ART serta kamar belakang. Tapi karena belum ada ART, jadi kamar ART digunakan sebagai ruang setrika. Kamar ART digunakan sebagai area cuci untuk meletakkan mesin cuci. Dan halaman belakang yang terbuka menjadi area jemur. Karena ruangan ini terletak di belakang, sehingga nggak banyak aktivitas yang terjadi di ruang itu. Terlebih lagi karena aktivitas mencuci dan menyetrika ini biasanya dilakukan seminggu sekali oleh Marlena. Aktivitas keluarga tersebut berkutat di bangunan utama. Kalau Jarod sedang di rumah, dia biasa menghabiskan waktu dengan istri dan anaknya di ruang TV atau di meja makan tempat dia biasa saling bertukar cerita dengan istrinya selepas pulang kerja. Jika suaminya sedang nggak ada di rumah atau sedang dinas keluar kota, Marlena biasanya beraktivitas di dapur sambil masak dan mengawasi Sasa yang bermain di ruang TV. Tapi kadang, kalau sambil jemur pakaian atau cuci baju atau setrika, Sasa harus ikut dibawa ibunya karena posisinya terlalu jauh dari ruang TV. Sehingga Marlena takut kalau anaknya nggak bisa dia awasi dengan baik. Masalahnya, Sasa nggak mau ditinggal di ruang setrika saat ibunya sedang jemur pakaian atau mencuci. Akibatnya, Sasa harus digendong saat Marlena sedang beraktivitas di area itu. Walaupun hal ini hanya terjadi seminggu sekali ketika sedang mencuci, tapi lama-lama Marlena pun menyadari kebiasaan anaknya itu. Hingga suatu kali, ketika Jarod belum pulang karena sedang lembur, Marlena dan Sasa sedang rebahan di kamar menjelang tidur. Dan Marlena iseng bertanya, kenapa Sasa gak mau ditinggal di ruang setrika? Dengan polos Sasa menjawab kalau dia menangis karena ketakutan melihat sebuah sosok saat digendong ibunya di halaman belakang. Sasa menggambarkan sosok itu sebagai berikut. Sasa melihat tampak belakang sosok itu. Sosoknya adalah mbak-mbak berambut panjang, berdiri, dan jalannya jinjit tiap mundur. Dan dia suka mendekati dan mengendap-endap dari belakang untuk mengagetkan Sasa. Marlena sempat terdiam, tapi dia lalu berpikir mungkin anaknya hanya berimajinasi saja dan tidak menganggap serius apa yang dikatakan anaknya, lalu melupakan pembicaraannya dengan anaknya malam itu. Suatu hari di akhir pekan, aku main ke rumah kakakku. Marlena, karena ingin menengok keponakanku Sasa yang sedang lucu-lucunya saat itu. Saat itu menjelang maghrib, aku datang saat kondisi Malang sedang hujan. Setelah memarkir motorku di carport, Marlena memintaku masuk dan mencuci kaki. Tapi karena Jarod sedang menggunakan kamar depan, kakakku memintaku menggunakan kamar belakang untuk cuci kaki. Aku memasuki kamar belakang hendak mencuci kaki. Aku menghadap ke arah keran air yang menempel di pojok dinding kamar mandi. Aku membungkukkan badan dan melipat bagian bawah celanaku supaya nggak terkena cipratan air. Dinding kamar itu dipasang dinding marmer, mulai dari lantai hingga dinding sekitar 70 cm dari lantai. Sehingga saat aku membungkuk, aku bisa melihat samar-samar bayanganku dari pinggang ke atas. Saat sedang membungkukkan badan, tiba-tiba aku melihat ada bayangan lain di sebelah kananku. Bayangan sebuah sosok yang hanya terlihat sebagian mulai dari perut hingga kaki, yang mungkin terlihatnya seperti seekor hewan, karena kakinya seperti kaki kambing atau sapi lah. Aku sontak terkejut dan menoleh ke kanan, tapi di sisi kananku gak ada apa-apa. Aku langsung berjalan cepat keluar dari kamar dan kembali ke ruang TV.
Marlena dan Jarod melihatku keheranan. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Di situ, aku memutuskan untuk pulang dan gak jadi menginap seperti rencanaku semula. Jarod dan Marlena sempat bertanya kenapa aku gak menginap. Dan ku jawab, aku akan mengerjakan tugas kuliah di rumah teman. Aku mampir ke SPBU dan minimarket. Ya sekedar untuk menenangkan diri. Dan aku menceritakan apa yang aku lihat kepada Marlena melalui BBM kala itu. Marlena beranggapan bahwa aku mungkin hanya kecapean dan berhalusinasi. Aku diam aja dan tidak mengiyakan ataupun menyanggahnya. Karena aku merasa yang aku lihat tadi cukup nyata. Beberapa hari setelah itu Marlena ketiduran ketika tengah menidurkan anaknya siang tadi. Dan akhirnya terbangun ketika hari sudah menjelang senja. Marlena terbangun karena dia lupa belum mengambil jemuran. Dia bergegas berjalan ke belakang tempat jemuran berada dan mengambil jemuran, lalu meletakkannya di ember dan membawanya ke ruang setrika. Ketika membukukan badan untuk meletakkan ember di lantai, dia melihat ada bekas air di lantai ruang setrika. Dia menyipitkan mata dan melihat sekeliling dan menyadari ada bekas-bekas air yang membentuk semacam jejak kaki di beberapa titik di kamar itu. Namun anehnya, jejak kaki yang terlihat seperti jejak kaki hewan, seperti kaki sapi atau kambing. Marlena mengeritkan dahi. Gak mungkin ada kambing atau sapi yang bisa masuk ke ruang setrika, karena lokasinya tertutup dari luar. Marlena lalu keluar dari ruang setrika dan mengedarkan pandangannya dan melihat di area halaman belakang yang memang dibiarkan beralas tanah. Ada jejak kaki hewan yang cukup dalam di situ, terlihat di sekeliling tempat itu. Marlena semakin heran. Apa iya ada hewan ternak milik warga sekitar yang nyasar ke dalam rumahnya? Tapi itu tidak mungkin, karena setahu dia, di perkampungan warga sekitar tidak ada yang punya hewan ternak. Dan kalau memang ada hewan yang masuk ke halaman belakang rumahnya, dia pasti tahu karena harus melewati ruang TV dan ruang setrika untuk bisa masuk ke halaman belakang. Marlena masih terheran-heran. Lalu dia dikejutkan dengan suara tangisan Sasa yang mungkin terbangun dan menyadari ibunya gak ada di sampingnya. Marlena bergegas masuk kembali ke dalam rumah dan melupakan kejadian itu. Nah, pada suatu hari, Jarod pulang dari kantor membawa seorang teman. Katanya teman kantornya ini mau mampir untuk sholat maghrib dulu sebelum pulang. Karena tadi pulang kantor agak kemalaman. Jarod mempersilahkan dia untuk sholat di kamar tamu yang berada di depan. Tapi saat mau wudhu, kamar mandi utama sedang dipakai. Sehingga temannya diberitahu untuk menggunakan kamar mandi belakang dekat ruang setrika. Setelah wudhu dan sholat, mereka lalu ngobrol bercengkrama. Lalu tiba saatnya si teman kantor pulang. Jarod mengantarnya hingga ke depan pagar. Di situ teman kantor ayahnya bilang agar berhati-hati dengan penghuni di rumah ini. Karena sosok yang ada di situ sepertinya suka mengganggu Sasa yang masih kecil. Dia merasakan itu di area setrika, ruang setrika yang terletak di samping kamar mandi belakang saat tadi mengambil wudhu. Teman kantornya tidak begitu jelas melihat sosoknya, tapi yang jelas, sosok yang mengganggu anaknya itu adalah sosok yang berambut panjang hingga menutupi muka dan suka mendekati Sasa dari depan. Karena dia suka melihat anak kecil, wajahnya ketakutan setiap kali melihat sosoknya. Jarod agak terkejut karena tiba-tiba temannya bilang begitu. Jarod berterima kasih atas info dari temannya dan kemudian si teman pulang. Malam itu setelah menidurkan anaknya, pasangan itu ngobrol di meja makan. Lalu Jarod menceritakan apa yang diceritakan temannya tadi kepada istrinya.
Istrinya kaget dan kemudian teringat apa yang disampaikan anaknya tempo hari. Dan juga bagaimana anaknya selalu menangis tiap mau ditinggal di ruangan itu. Sasa merasa apa yang disampaikan teman suaminya sama dengan sosok yang menyebabkan anaknya ketakutan di ruang belakang. Selain itu, Marlena juga sering teringat akan apa yang dialami beberapa hari sebelumnya ketika melihat jejak kaki hewan di halaman belakang. Marlena juga menyadari bahwa jejak kaki itu sesuai dengan ceritaku yang juga pernah ditunjukkan sosok seperti hewan di kamar belakang. Marlena menjadi ketakutan sendiri, menyadari bahwa ada sosok-sosok makhluk halus pengganggu di rumahnya. Terlebih lagi karena dia merasa selama ini dia sering tinggal berdua saja di rumah bersama Sasa. Jarod berpikir keras kemudian memutuskan untuk menghubungi orang tuanya di desa untuk meminta saran karena dia khawatir kalau anaknya diganggu oleh sosok-sosok pengganggu di rumahnya. Esok harinya Jarod menghubungi orang tuanya yang kemudian menghubungkan Jarod dengan Pak Haji, kenalan orang tuanya di desa. Menurut orang tua Jarod, Pak Haji ini dikenal sebagai orang pintar yang sering membantu warga desa perihal hal-hal supranatural. Jarod kemudian menghubungi Pak Haji lewat telepon dan menceritakan apa yang dialami oleh keluarganya di rumah itu. Pak Haji mendengar penuturan Jarod tentang cerita-cerita yang dia dengar dari istrinya dan apa yang disampaikan temannya kepadanya. Jarod merasa ada benang merah dari cerita-cerita ini karena bersumber dari lokasi yang sama, yaitu dari area belakang. Jarod juga merasa heran kenapa rumahnya menjadi sarang makhluk halus dan ada banyak makhluk halus bersarang di rumahnya. Pak Haji terdiam sebentar. Lalu beliau menyampaikan mohon waktu untuk berdoa dan meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jarod mengakhiri percakapannya di telepon dengan penuh tanda tanya. Keesokan harinya, Pak Haji menghubungi Jarod dan menceritakan petunjuk yang dia terima semalam. Menurut Pak Haji, sosok yang dilihat teman kantor Jarod, sosok yang aku lihat, dan sosok yang dilihat Sasa adalah sosok yang sama. Yang berbeda adalah sudut pandang saja. Jarod terkejut mendengar penuturan Pak Haji karena dia merasa ada dua sosok di sini, sosok wanita dan sosok hewan tadi. Pak Haji dengan sabar menjabarkan satu persatu. Menurut Sasa, sosok itu mendekatinya dari belakang. Sosok wanita berambut panjang yang berjalan jinjit, berjalan mundur dan mendekatinya. Menurut teman kantornya, sosok itu rambutnya terurai menutupi muka, mendekati Sasa dari depan dan menakuti Sasa dengan sosoknya yang mengerikan. Jadi menurut penerawangan Pak Haji, Sasa melihat sosok itu saat sedang digendong ibunya. Sasa digendong di depan dan kepalanya bersender di pundak Marlena dan menghadap ke belakang. Makanya, menurut Sasa, sosok itu mendekatinya dari belakang ibunya maksudnya. Sementara menurut teman kantor, sosok itu mendekatinya dari depan dan melihat wajah Sasa dari depan. Lalu, menurut Sasa, sosok itu terlihat dari belakang berambut panjang. Makanya Sasa memanggilnya Mbak. Karena sejauh yang Sasa tahu, orang berambut panjang biasanya wanita. Padahal yang dilihat Sasa adalah penampakan depan dari sosok itu. Tapi karena rambutnya panjangnya menutupi muka, Sasa mengira dia melihat bagian belakang dari kepala si sosok itu. Karena itulah saat sosok itu berjalan maju, Sasa melihatnya seperti berjalan mundur. Dan karena makhluk itu berjalan mendekati Sasa, anak kecil melihat sosok itu seperti berjalan mundur tapi malah semakin mendekati Sasa. Mendengar penuturan Pak Haji, Jarod semakin bingung. Lalu bagaimana dengan sosok hewan yang aku dan Marlena lihat jejak kakinya? Menurut Pak Haji lagi nih, sosok ini adalah sosok seperti makhluk mitologi Yunani, satir, atau manusia berbadan setengah manusia setengah kambing, di mana badan atasnya berbentuk manusia dan badan bawahnya berbentuk kambing. Karena itulah makhluk itu berjalan dengan kaki tertekuk seperti kambing, yang kalau terlihat dari depan,
kakinya terlihat seperti jinjit menghadap ke arah sebaliknya. Itulah mengapa Sasa melihat sosok itu seperti sedang berjalan jinjit dan berjalan mundur, karena Sasa tidak pernah melihat sosok seperti satir sebelumnya. Begitupun saat aku melihat sosok itu. Yang aku lihat adalah bayangan samar sebagian dari wujud sosok itu, dari perut ke bawah, sehingga yang terlihat olehku hanyalah bagian kaki hewannya saja. Menurut Pak Haji, sosok itu adalah jin yang dimanfaatkan oleh pemilik rumah sebelumnya. Tapi setelah pemilik rumah sebelumnya itu mati, jin itu kehilangan majikan, lalu mulai menempati kamar belakang rumah itu. Karena masih terikat perjanjian, maka sosok itu tidak bisa diusir begitu saja dari rumah itu. Jarod menghela napas berat. Kemudian berterima kasih kepada Pak Haji. Jarod kemudian menceritakan apa yang disampaikan Pak Haji kepada Marlena. Marlena terlihat syok dan kemudian menangis membayangkan bahwa hal buruk bisa saja menimpa putri kesayangan mereka. Keduanya berpelukan lalu menatap wajah Sasa yang sedang tidur. Jarod lalu memutuskan untuk memindahkan keluarganya dari rumah itu dan pindah ke rumah yang baru. Demikian kisah ini, terima kasih jika sudah dibacakan, sukses selalu PMK. Oke. Terima kasih ini Mas Mardika ya. Mardika cerita dari keluarga kakaknya. Dan gila ya, dari berbagai penampakan yang terjadi di rumahnya dan dilihat sama anggota-anggota keluarganya gitu ya. Ternyata ada benang merah yang akhirnya ketahuan. Betul. Gitu. Kalau ternyata sosoknya tuh satu ya. Iya. Nggak macem-macem gitu. Angle-nya aja yang beda. Iya gitu. Yang anak kecil ngelihatnya dia jinjit, jalannya mundur gitu. Cewek yang satu lagi bilang kayak kaki kambing gitu. Ternyata itu sosok yang sama, cuma perspektifnya nih yang lain-lain gitu ya. Keren banget sih. Tadi tuh gue sambil googling ya, si sosok satir itu tuh penggambarannya di Greek mitologi kayak gitu ya, kakinya ya. Kayak di film ini loh, siapa namanya? Yang Yunani itu. Apa? Popheus. Kok Popheus apa? Film. Tahu nggak Bran apa Bran? Film apa? Apa Bran? Gimana film apa? Film Yunani yang anak muda itu ternyata mereka keturunan dewa. Siapa? Film Yunani ada 300. Bukan. Troy, Clash of the Titans. Ya itu di Clash of the Titans juga ada Pak. Hercules. Ini apa sih namanya? Aja gue lupa. Percy Jackson. Percy Jackson. Nah, itu dia. Percy Jackson. Gue nonton gak ya? Itu kan ada temannya yang jadi kambing gitu kan. Oh, dia tuh dari novel ya? Iya. Ternyata tuh jin, kata si Pak Ustadz apa Pak Haji tadi? Pak Haji. Ya, kata si Pak Haji, peliharaan ya? Peliharaan. Iya sih. Biasanya jin yang bentuknya kayak gitu tuh bukan hantu ecek-ecek ya? Iya gak sih? Iya. Bukan jin-jin cemen gitu. Nakutin si Sasa. Kasihan Sasanya nih. Jadi trauma ya. Judulnya aja trauma. Di rumah angkat lah, trauma anakku. Tapi mbaknya nih yang ngirim itu tadi beneran ngelihat sosoknya dari perut ke bawah. Sebelahnya ada kuali nggak? Kenapa bang? Tanya sok. Lihat dari kaki ke bawah nggak ada kulitnya. Kaki kambing. Iya. Sebelahnya kuali. Lah. Warung sop. Oh ini sate Solo Pak Kumis. Loh, nggak pakai paru Pak, langsung mesen. Tongseng ya. Langsung bedasin. Iya tuh. Lagi-lagi komedi sketsa. Wah, ada kaki nih. Wah, ada kuali nih.
Ah, Tongseng pak. boleh Pak, nggak pakai paru lah, apa-apa bebas. Sama es jeruk ya. Aneh banget. Berbeda angle ya tadi sama temannya ya. Kalau angle-nya kurut gimana ya Bran ya? Nah, pakai kutang. Bendera bendera Amerika. Aduh. Lagi-lagi datang dari Malang. Malang. Nah, ini geser sedikit ke Surabaya ya. Halo Potmawon, sebut saja nama saya Alin. Alasan saya kenapa suka PMK karena Kak Bimo dan Kak Danu sering bully para makhluk halus. Nah, itu dia. Jadi bawaannya horor tapi lawak. Oke, sebelumnya terima kasih mau membacakan cerita saya. Ini cerita di tahun 2000-an, di mana saya masih sekolah dan tinggal di Surabaya saat itu. Nggak usah berlama-lama lagi, saya langsung cerita nih. Saya lahir di Jakarta, tapi waktu saya SD, Papa dipindahkan ke Surabaya oleh kantornya. Kami pindah 3 kali selama di Surabaya. Memang selama kami tinggal, ada saja cerita horor di masing-masing tempat tinggal itu. Tapi yang mau saya ceritakan kali ini, di rumah ketiga, di mana jadi rumah terakhir kami sebelum balik ke Jakarta. Penampilan rumah ini dari luar terlihat lebih baru, minimalis, dan modern ketimbang rumah sebelumnya yang kami tempati selama di Surabaya. Rumah ini terletak berdekatan dengan Masjid Agung Surabaya. Lokasinya juga dekat dengan pos satpam. Asumsi saya, rumah ini pasti lebih bersih dan aman gitu ya, tanpa ada penunggu atau cerita horor seperti rumah-rumah sebelumnya. Tapi ternyata saya salah. Pengalaman yang sering mama dan adik mama saya alami, itu sering terdengar orang mandi di kamar mandi belakang. Padahal waktu dicek, tidak ada siapa-siapa dan kamar mandi juga kering. Selain itu, adik kedua saya yang waktu itu masih balita, sering menangis histeris sambil menunjuk ke pojokan ruang tamu. Belum lagi, mama tuh sering kebangun di tengah malam karena mendengar ada yang menangis dari arah belakang, di mana kamar saya dan adik-adik saya tidur. Dia pikir salah satu dari kami tuh nangis, tapi ternyata waktu dicek gak ada siapa-siapa. Orang rumah saya ini rata-rata semua pemberani, jadi mereka tidak pernah musingin. Saya pun hanya nganggep bercandaan aja. Tapi satu kali saya alami sendiri kejadian yang aneh. Waktu itu siang hari saya sedang membaca komik di kamar sendirian. AC dan lampu kamar nyala karena waktu itu cuaca agak mendung. Saya duduk membelakangi jendela yang mengarah ke taman belakang dan saya duduk berhadapan dengan cermin. Saat saya sedang seru membaca, tiba-tiba terdengar anjing yang saya piara di taman belakang melolong panjang. Waktu saya melihat ke cermin, ke arah cermin gitu, sambil berpikir ada apa kok tiba-tiba si Dogi nih, apa istilahnya, melolong ya. Tak lama bayangan putih lewat di halaman belakang saya. Belum terjawab di pikiran saya itu apa, tiba-tiba AC dan lampu di kamar langsung mati. Semua terjadi dalam waktu yang cepat. Saya panik dan langsung berteriak, "Ma, mati lampu ya?" Tapi waktu saya membuka pintu kamar yang berhadapan langsung dengan ruang tengah, saya kaget karena ternyata mama lagi nonton TV. Beliau hanya menoleh dan berkomentar gitu ya, "Hah? Enggak, ini mama masih nonton TV." Lalu saya nyeritain apa yang terjadi. Mama kemudian nemenin saya masuk ke kamar dan coba nyalain lagi AC, juga lampu. Kemudian semuanya nyala tanpa ada masalah. Mama berkomentar tuh, "Gak ada apa-apaan tuh." Saya agak jengkel ya, tapi setelah itu saya putuskan baca komik di ruang tengah aja. Gak mau saya balik ke kamar. Hal aneh kembali terjadi 1-2 tahun kemudian.
waktu kami beres-beres untuk pindah kembali ke Jakarta. Saat itu kami sedang packing barang-barang di ruang tengah. Saya lupa kejadiannya siang atau malam. Tiba-tiba foto saya yang sudah menggantung tahunan di tembok ruang tengah itu jatuh dan pecah. Kami sangat kaget dan mencoba memahami kenapa nih bisa jatuh tanpa sebab. Padahal di sekelilingnya juga ada foto-foto yang lain. Tapi kenapa hanya foto saya yang jatuh? Itu pertanyaan kami semua. Akhirnya mama telepon saudaranya yang ada di kampung, yang katanya tuh paham supranatural lah. Muka mama saat itu terlihat panik, tapi dia tutupi. Mungkin supaya saya dan adik-adik gak takut. Saya gak tahu apa yang mama dan saudaranya bicarakan, karena mama teleponan sambil berbisik. Saya menenangkan diri sambil bersihin puing-puing kaca. Setelah nutup telepon, mama membantu saya membersihkan puing tanpa komentar apa-apa. Karena rasa penasaran, saya memberanikan diri bertanya, "Kenapa, Ma? Ada yang salah sama Alin?" Lalu mama menjawab, "Enggak, untung gak ada kejadian buruk. Cuma katanya penghuni rumah ini gak mau kita pindah. Katanya udah nyaman sama kita." Saya mendengarnya cuma berkerut sebel aja sambil mikir, ini penghuni kok sensi amat sama gua. Setelah kami pindah ke Jakarta, barulah mama cerita kalau rumah terakhir kami itu memang terkenal seram. Satpam dan tetangga tuh sering bertanya ke mama dan adik mama, apa selama tinggal di sana gak ada kejadian apa-apa. Dan satpam juga pernah cerita, sering terlihat sesosok wanita yang berjalan ke arah rumah kami dan nembus pagar. Tapi mama dan adik selalu menjawab dengan santai, gak ada apa-apa, aman-aman aja gitu. Sampai sekarang saya suka bertanya-tanya ke mama, ada apa nih sama rumah itu? Tapi kata mama, ya semua rumah juga ada penghuninya, jadi gak usah dipikirin lah. Mama sering bilang, jangan takut sama hantu. Takut tuh kalau gak ada duit. Itu celoteh mama setiap kali kami membahas soal hantu. Ya, sekian cerita dari saya, maaf kalau kepanjangan. Kalau ini diceritakan, nanti saya ceritain pengalaman horor lainnya. Terima kasih Kak Bimo, Kak Danu, juga semua tim PMK. Saya sumpahin PMK jaya terus. Amin. Rezekinya ngalir gak putus-putus. Amin. Penikmat malam kliwon juga makin banyak. Amin. Oke, terima kasih Alin. Terima kasih. Amin. Ini kejadian sama kayak pas kita di studio di rumah Bimo berarti ini. Tiba-tiba lampu mati. Nah, Kita mikir kalau jepret ya apa gangguan gitu. Habis itu langsung nyala lagi. Tapi yang ini dia beneran mati ya, dan AC sama lampu kamar doang gitu. Bisa gak sih kayak gitu? Listrik nggak bisa ya? maksudnya gimana? Jadi di luar tuh nggak ada, maksudnya nggak ada yang mati. Gak bisa lah. Di studio gua kan juga gitu. Apa? Setelah renovasi, gua bikin beda MCB-nya. Jadi kalau ada sesuatu yang konslet di studio itu, yang mati ya di studio itu. Dengan catatan harus beda ini kan, beda apa namanya, MCB-nya ya. Iya, beda jalur Iya, gitu. beda jalur. Dibikin beda jalurnya. Kalau jalurnya satu nggak mungkin. Nggak Bener mungkin. nggak mungkin kan? Iya. Ini asumsi gua aja ya. Ini kan satu jalur ya. Iya. Ya tapi kalau lampunya mati ceplat gitu di situ, asalkan nggak konslet ya. Misalnya mati karena mati aja gitu ya mati. Nah, Kan itu nyala lagi tapi kan. iya, kalau Iya. di kamar ini kan udah gitu bareng gitu loh. Iya. AC sama lampunya dek. Berarti ada jalur AC dan lampu itu kalau ngomongin listriknya. Iya. Berbarengan sama anjingnya tuh ngelihat kayak ngelihat sesuatu ya, melolong. Ya. Tapi ngapain masih AC-nya sih?
blow on nih kadang Iya, setannya. Lampu mah lampu aja. Kalau lampu masih enak, nariknya nggak gede. Iya, Masnya kan nggak gede. mikirin lu. Nggak mikirin harga listrik makin Makanya. naik apa di republik ini. Aduh. Nanti lo nyalain lagi gampang rusak, apalagi inverter. Hmm. Ya gitu dah. Iya. Aduh, Apalagi dadah. inverter ya. Nah, Inverter nariknya gede di awal tapi manteng kan dia, lebih irit gitu. katanya demikian ya, Iya. katanya. Tahu dah gua. Oke, Ya, terima kasih untuk kedua teman Kliwon yang ceritanya sudah kami bacakan. Semoga berkenan. Dan buat teman Kliwon yang lain, kalau pengen jadi narsum di perbincangan nih, silakan langsung kirim email ke Ya. kontak.pmk@gmail.com. betul itu. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.